Sebelumnya kenalin, aku Virus dan kali ini aku bakal ngasih tahu cerita yang cukup menarik. Dan aku dapat cerita ini dari salah satu teman aku yang dimana teman aku sendiri ini yang ngalamin ceritanya. Jadi tuh kalian pasti ada ngerasa nggak sih kalau misalkan, terutama khususnya cewek-cewek ya, kayak kalian mau deketin cowok, tapi kalian tuh insecure sama diri kalian sendiri, kayak entah itu fisiknya gemuk atau mukanya kurang cantik, gak sporty, dan ya selain itu banyak hal lagi lah yang di-insecurein. Terutama sama cowok yang sekiranya itu bener-bener populer, ganteng, bisa apa aja, bahkan bisa olahraga loh. Kali ini aku bakal ceritain dimana awal mula salah satu dari temen aku ini nemuin diri dia karena dia suka sama orang. Gimana ya ceritanya? Detik hatiku saat aromamu lewati hidungku, melotot mataku melihatmu lewat di depanku. Seorang biasa saja, apa pantas untuk bersanding denganmu? Overthinking tapi gak mau ambil pusing karena aku bukan kamu. Itu kan Bima, si ketua olahraga itu. Ih, ganteng banget. Pas banget gue liat di sini. Sekalian cuci mata. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirik matamu. Gue harus pasang badan gimana ya? Stay cool aja, jangan salting. Mbak Aya. Bima, apa kabar? Baik. Yaudah aku duluan ya. Ya. Enggak apa-apa Mayang, sini gue bantu. Gue gak apa-apa Bim, aman. Yakin, tapi bisa jalan kan? Bisa, ini buktinya gue udah bisa diri. Iya udah, gue duluan ya Bim ke kelas. Ya. Bye Bim. Mulai hari ini gue resmi diet. Cilok hanyalah masa lalu, tubuh ideal masa depan cerah. Lo ngomong kayak pidato sis tau Maya. Kemarin aja cilok depan gerbang aja lo borong terus kan. Itu namanya cheat day Nin, cheat day unlimited. Tapi sekarang demi cinta gue harus kuat. Pidato pagi-pagi serius banget, Mai. Iya Bim, ini lagi latihan public speaking aja. Public speaking, itu public speaking kali. Tadi kan kalian udah lihat ya gimana perasaan Mayang ketika ketemu sama si Bima pas lagi berangkat dan baru aja sampai di sekolah. Terus juga di kelas malah diledek sama Nina, no cilok-cilok club. Jadi setelah kejadian hal itu, si Mayang ini tuh akhirnya punya inisiatif buat ke perpustakaan untuk cari buku-buku soal diet, kesehatan, dan dia nemu juga akhirnya.
dari perpustakaan, besoknya Mayang ini ke kantin bareng si Nina. Terus dia cerita dong kalau misalkan dia baru aja dapet buku yang bagus dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Mayang. Dan akhirnya si Mayang cerita kalau misalkan dia pengen diet ke Nina. Pas di kantin juga, banget-bangetan, si Mayang ngeliat orang lagi makan cilok. Terus gimana ya perasaannya si Mayang kalau misalkan dia udah ada niat, malah ngeliat orang makan cilok. Kenapa? Cilok harus ada di sini. Ini sabotase dietku. Mayang, kalau lo kuat, tuh lo makan salad di belakang lo. Hah? Maksud lo? Gue suruh makan daunin. Salad itu kan bukan makanan. Itu dekorasi piring. Lagi pada ngapain nih? Biasa, Bim. Si Mayang mah ngobrolinnya cilok mulu, Bim. Emang ada yang lain yang diobrolin? Paling Mayang, kamu makan cilok lagi ya? Kamu nggak pernah berubah. ih, cilok juga ada proteinnya kali. Protein dari tepung aja ya, Mayang. Ih, Kalian lihat kan di kantin kayak gimana? Nina sama si Bima ngeledekin Mayang lagi. Terus, gak lama setelah itu si Mayang inisiatif nih buat olahraga. Dia ngajak Nina buat ikutan olahraga. Tapi si Mayang malah kecapean terus deh. Terus pas lagi olahraga, tahu-tahu si Bima diam-diam merhatiin mereka berdua. Dan Bima kayaknya terpesona deh sama Mayang. Aku ingin ikuti kata jiwa hati remaja. Aku sedang rindu pada malamku bersamamu. Kalbuku mengerang, norma-norma hilang, yang ada hanya rindu. ayo, baru juga 2 putaran. Aku tak bisa jelaskan mengapa bisa begini. Aku selalu terdengar suara-suara Apa sejujurnya? rangkaikan hatiku bersamamu di malam ini. Ku ingin, aku hanya ingin mencintai. Aku hanya ingin dicintai. Walaupun banyak yang menentangku, ku hanya ingin bahagia. Setelah olahraga, terus akhirnya mereka ke toilet buat ganti baju. Pas selesai ganti baju, si Mayang curhat soal diri dia yang insecure. Tapi di sisi lain, si Mayang juga sayang sama diri dia sendiri. Akhirnya, si Nina nyemangatin Mayang buat tetap semangat dan jadi diri Mayang yang dia kenal. Gue gak kurus-kurus banget. Pipi gue masih cabi. Tapi gue juga gak jelek banget. Gue Mayang. Dan seharusnya itu cukup. Lo lagi naksir diri lo sendiri ya, Mayang? Ngaca udah kayak photoshoot majalah remaja aja. Gue lagi belajar suka sama diri gue sendiri. Susah banget, Nin. Kadang gue mikir kalau gue gak kurus, orang lain anggap gue gak menarik. Orang tuh gak ngeliat dari angka timbangan, Mayang. Lo tuh punya suatu hal yang orang gak punya. Lo lucu, lo tuh rame, lo bikin suasana hidup baru. Udahlah, fokus sama hal yang lain. Kan Bima suka sama cewek yang kelihatan sporty, sehat, glowing. Gue takut kalah saing. Lo tuh gak lagi lomba, Mai. Hidup tuh bukan kompetisi siapa yang paling glowing atau siapa yang paling kurus. Ya kalau Bima suka sama lo, dia suka tuh harus karena lo jadi diri lo sendiri. Kalau enggak ya berarti bukan dia orangnya, Mayang. Kadang gue iri sama lo, Nin. Lo kelihatan cuek banget, kayak nggak peduli orang ngomong apa.
cuek itu ya bukan berarti gue gak peduli. Gue tuh peduli sama diri gue, sama orang-orang yang gue sayang. Tapi gue gak peduli sama komentar orang-orang yang gak jelas itu. Itu bedanya. Oh benar, gue harus belajar cuek kayak lo. Gue gak mau diet lagi buat orang lain. Gue mau diet buat diri gue, buat bahagia, buat gue. Bagus, tapi ingat kadang bahagia juga bentuknya cilok. Jadi jangan sok-sokan deh lo kalau misalnya ada cilok terus lo tiba-tiba nolak. Hari demi hari telah berlalu. Ada satu momen di mana si Mayang ini setelah pulang sekolah, dia ada niatan buat olahraga. Dia lari-lari kecil di depan sekolah, terus balik lagi di dekat perumahan. Nah, pas lagi lari, tiba-tiba dia manggil nama dia. Kira-kira itu siapa ya? Sore itu tumben-tumbenan kau duluan yang datang menghampiriku. Bentar dulu ya. Oh asmara, berdua rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirih matamu. Ini Mayang, cilok goreng pakai telur kesukaan lo. Makasih ya Bim. Ya, Mayang, gue boleh jujur gak? Gue suka sama lo. Gue suka apa adanya. Gue suka sama lo ceria, baik. Kenapa lo suka sama gue? Gue kan gendut, gue gak glowing, gue gak cantik, gue gak sporty. Gimana lo bisa suka sama gue? Intinya gue suka sama lo, gue suka lo padanya, lo ceria, lo udah keras. Intinya gue kagum sama lo. Nah, gimana? Seru kan ceritanya? Jadi, aku punya satu kesimpulan nih. Ada banyak banget pesan, dan diantaranya adalah ketika kita mencintai diri sendiri, otomatis orang lain yang ada di sekitar kita juga ikut merasakan bahwa diri kita itu punya pribadi yang positif. Dan kita jangan insecure atas fisik kita atau kekurangan kita. Justru jadikan fisik dan kekurangan kita ini untuk menjadikannya motivasi buat berkembang dan terus belajar. Contohnya kayak Mayang, yang dia insecure sama berat badan dia, fisik dia akhirnya berusaha. Ya walaupun ujung-ujungnya gak tahu sih dia bakal berhasil diet atau enggak, tapi setidaknya dia menangin hatinya Bima. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin cerita aku dan juga ngeliat beberapa momen ketika Mayang tuh lagi berusaha untuk berkembang, berusaha buat memperbaiki diri dia, dan berusaha untuk mencintai diri dia sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye. Kemanakah akan hilangnya semua kata-kata indah yang aku ucapkan? Aduh.